Oke, hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Jimmy. Saya Dr. Jimmy. Lu silakan perkenalkan dulu. Saya udah terkenal, nggak usah perkenalkan diri. Maaf, saya mau perkenalan diri kalau gitu. Nama saya, oke. Jadi gini Jim, akhir-akhir ini kan, ya bukan akhir-akhir ini ya, tapi lu sekarang sedang mendalami trauma banget. Agak, kalau banget Agak, ya? kayaknya kayak gimana Oke. gitu. Biasanya guest star di channel gua nih, gua akan selalu punya beberapa topik bahasan, bullet points gitulah, 3, 5 dan seterusnya. Tapi untuk lu nih cuma satu. Ini bilang aja malas bikin bullet point. Enggak, jadi gini, pertanyaannya cuma satu. Tolong jelaskan cara menyembuhkan trauma dari A sampai Z supaya orang yang nonton video ini selesai nonton entah berapa menit itu sudah sembuh traumanya langsung. Silakan dimulai dari sekarang. Caranya tidur aja udah sembuh tuh hilang. Ngaco bener. Gimana? Mungkin terserah lu bahas dari mana. Ini nih. Sebenarnya kalau kita ngomong trauma, gue bahkan bingung mulai dari definisi aja udah bingung. Oh gitu. Karena kita denger mau tokoh, mau peneliti, itu masing-masing definisinya bisa beda-beda banget. Ada yang kalau kita ambil yang klasik kan ya, definisi trauma tuh harus mencakup kegiatan, tindakan, sesuatu yang yang bahaya banget buat nyawa gitu. Oh ya paham. Tapi kalau definisi lain diabaikan aja udah bisa trauma. Betul. Bahkan ada literatur yang bilang apa tuh namanya, bereavement trauma. Ada tulisan kayak gitu. Bereavement ya? Iya, bereavement. Bereavement ya, bukan bereavement. Bereavement. Lah itulah pokoknya. So bahkan orang meninggal aja bisa dianggap trauma. Ini tergantung siapa penulisnya atau siapa penelitinya. Dia bisa bikin tarik-tarikan definisi soal trauma. Iya. So gue juga boleh dong narik-narik definisi sendiri dong. Definisi lo sendiri. Definisi gue sendiri dong. Yeah. Nah, definisi gue sendiri buat trauma adalah gue ngelihat trauma sebagai disorder of memory. Oh, menarik. Memori ya? Memorinya jadi menurut gue yang bermasalah. Oke. Karena kemudian yang bikin seseorang terganggu dari trauma itu bukan pas kejadiannya aja, tapi abis itu. Sekalipun kejadian udah lewat, kenyataan udah berubah, situasi udah aman, selama memorinya masih punya karakteristik khusus yang bentar lagi bakal gue sebutin, itu seseorang masih terganggu dengan traumanya. Oke. Nah, kenapa memori juga? Karena dari sotoy-sotoyan gue telaah jurnal, itu semua gejala trauma, semuanya tuh di kriteria DSM itu, semuanya dipengaruhi secara langsung atau disebabkan atau dimediasi oleh memori. Oh, jadi ada asosiasinya dengan memori? Ada asosiasinya dengan memori. Oke. Ada 3 karakteristik menurut gua, ada 9 sebenarnya, cuma kepanjangan. Jadi 3 aja. 3 aja untuk 3 aja. Ada 3 karakteristik memori traumatik. Yang pertama tuh vividness. Jadi dia kalau lu tutup mata atau kalau lu ngebayangin gitu, dia cukup jelas. Lebih jelas daripada sarapan lu 2 hari lalu. Oh. Mikir. Benar Mikir. Ya. Apa sarapan Anda 2 hari lalu kan? Gitu. Saya lebih teringat momen dengan ayah saya ketika gitu. itu berarti vivid. Itu gitu vivid. Ya? Yang kedua valence, artinya ada emosinya. Oke. Sarapan 2 hari lalu mungkin Anda tahu sarapan gado-gado kayak telur kayak whatever. Mungkin Anda tahu rasanya gado-gado telur, tapi gua ragu kalau pada inget. Iya, betul. Kerasa lagi gitu gado-gado. Betul. Enggak. Sementara memori traumatik tuh rasanya kan muncul lagi. Kental gitu ya. Yang ketiga itu vocabulary related. Secara semantik punya keserupaan. Misalnya kalau gua saat ini ngerasa ke-trigger sama Nago yang nanya tiba-tiba, lalu gua ngerasa terancam gitu misalnya. Oke. Tiba-tiba terancam. Maka ini akan terkait dengan memori traumatik yang punya tema serupa, yaitu tiba-tiba dan terancam. Bukan tema Nago, bukan. Jadi secara semantik yang menghubungkan. Ini juga ada literaturnya. Betul. So 3 karakteristik ini yang ngebuat kemudian memori ini jadi quote and quote traumatik. Vividness, valence, vocabulary related. Oke. Itu yang membuat sebuah memori traumatik. Itu yang membuat sebuah memori berpotensi jadi traumatik. Oke. Lalu menyembuhkannya? Ini pula. Kalau kita mulai dari definisi trauma adalah disorder of memory, maka sebenarnya penyembuhannya adalah bagaimana membuat memori ini
kehilangan 3 kualitas tadi. Oh, oke. Vividness-nya harus berubah, valence-nya harus berubah, vocabulary related-nya harus berubah. Tekniknya sebenarnya menurut gua loh ya, terserah. Bisa. Oh, bebas. Bebas aja. Misalnya lu mau pakai gerakin mata itu kan vividness EMDR maksudnya atau brain spotting. Dengan gerakan mata itu nanti vividness gambarnya akan berubah. Okay. So 3 dari 1 berubah, lumayan. Betul. Atau misalnya kalau bahasanya Andreas sih suka kan, narasi gitu. Betul. Itu kan kita lagi ngubah yang vocabulary relatednya. Oh iya. Ngerti maksudnya ya? Asosiasi yang ada tuh di reframing jadi supaya hilang. Betul, gitu ya? jadi bentuknya berubah. Atau misalnya yang valence-nya diubah, terserah gimana caranya. Let's say mindfulness atau latihan regulasi emosi. Ya, karena salah satu hal yang juga gua penasaran nih, kan habis ini kita mau ikut training lu nih gitu kan. Gua kan lebih fokusnya memang di konseling dan talk terapi aja gitu. Berarti prinsip-prinsip ini juga bisa digunakan di sana? Exactly. In my point of view, semua teknik bisa aja buat nyelesain trauma. Oke. Bedanya teknik gua. Promosinya gitu. Gimana bedanya teknik lo? Enggak sih, gua nggak bisa bilang bedanya karena sebenarnya nggak ada teknik yang baru kalau lu baca-baca nothing new. Hanya branding baru dan akronim baru gitu ya. Akronim baru, branding baru, sosokan baru gitu. Ya. But in my point of view, salah satu yang membuat trauma sulit dikerjakan adalah pada saat lu manggil memori. Kalau memori itu satu lagi. Memori itu gimana nyembuhinnya kan berarti tadi dia diubah karakteristiknya. Betul. Kalau dia bisa diubah menjadi lebih lemah valence-nya, lebih lemah vividness-nya atau lebih longgar vocabulary related-nya, it means dia bisa diperkuat juga dong. Oh iya benar juga. Logikanya gitu kan. Berarti dia bisa makin kuat, makin jelas gitu. Dan makin traumatis gitu. Makin traumatis. Salah satunya adalah ketika lu coba nyembuhin trauma, lu gambarnya makin jelas. Betul. Emosinya makin jelas. Itu yang sering terjadi. Di konteks terapi yang gue bangun, trauma processing terapi, itu yang jadi highlight. Orang nggak boleh dapetin itu. So proses terapinya harus cepat-cepat mungkin, bukan in order buat lu cepet-cepet sembuh, bukan. Cuman kalau kita makin lama di memori itu, kita makin sakit. Karena semakin lama orang di memori itu, semakin banyak kesempatan dia untuk membuat semakin jelas. Exactly. Dia bisa makin lama ceritain itu untuk membenarkan vocabulary related yang di dalam cerita itu. Paham, ngerti gue. So targetingnya perlu cepat dan efisien biar orang nggak punya kesempatan buat bentuk gambarnya makin jelas. Dan melatih jelas. dia juga untuk lompat lepas dari situ. Exactly. Gitu. Oke. Gitu. Keren ya ternyata ya. Iya dong. Workshop trauma processing terapi. Oke, mungkin cukup. Jadi kita nggak usah panjang-panjang aja. Selanjutnya ada di workshopnya dong. Workshopnya ada di gua nggak tahu kapan. Simak saja. Oke, terima kasih dok. Saya sudah sembuh. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Sampai bertemu di konten selanjutnya.